Welcome to MTTV Channel, your guide to the world of potation, logistics, and tourism. Halo Sobat Mobilitas MTTV Channel, selamat bertemu kembali bersama kami MTTV Channel. Sobat Mobilitas MTTV Channel, selamat bertemu kembali bersama kami. Pada episode sebelumnya, kita telah memasuki fase early industry atau industri awal. Masa ketika mesin-mesin pabrik mulai dikembangkan dan teknik manufaktur mulai membentuk fondasi teknologi kendaraan modern. Kini kita melanjutkan perjalanan sejarah ini menuju sebuah era besar yang benar-benar mengubah cara manusia bergerak, yaitu era mesin uap, yang berlangsung dari sekitar tahun 1712 hingga 1880-an. Di fase ini, tenaga mekanis mulai menggantikan tenaga manusia dan hewan, membuka jalan bagi revolusi mobilitas global. Salah satu fitur yang paling penting dari teknologi mesin uap adalah reciprocating movement atau gerakan bolak-balik piston. Prinsip ini bermula dari mesin Newcomen yang digunakan untuk memompa air dari tambang, sebelum disempurnakan oleh James Watt pada abad ke-18. Watt menemukan cara membuat piston bergerak lebih efisien dan mengubah gerakan vertikal itu menjadi gerakan putar melalui sistem crankshaft. Inilah momen penting ketika tenaga uap tidak hanya menggerakkan pompa, tetapi mulai mampu menggerakkan roda kendaraan. Dari sinilah lahir kapal uap, kereta uap awal, hingga mesin-mesin industri yang membuat produksi massal menjadi mungkin. Namun, meskipun mesin uap menghasilkan tenaga yang besar, muncul tantangan serius bernama traction problem, yaitu kesulitan roda untuk mendapatkan cengkraman pada permukaan tanah yang tidak stabil. Jalanan pada masa itu masih berupa lumpur, pasir, atau batuan tidak rata, sehingga tenaga uap sering terbuang karena roda berputar tanpa traksi. Akibatnya, kendaraan uap jalan raya tidak berkembang secepat yang diharapkan. Sebaliknya, teknologi uap justru berkembang pesat pada perkeretaapian, karena rel besi memberikan permukaan yang stabil, keras, dan mampu meneruskan tenaga dengan jauh lebih efisien. Inilah alasan mengapa lokomotif uap menjadi ikon utama era ini. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah boiler metalurgi, yaitu kemampuan logam dalam ketel uap untuk menahan tekanan sangat tinggi. Pada abad ke-18, kualitas besi masih rendah, sehingga boiler rawan bocor, bahkan meledak, membuat penggunaan mesin uap berisiko tinggi. Namun, seiring perkembangan metalurgi, teknik pembuatan besi dan baja mulai meningkat. Paduan besi yang lebih kuat, baja rendah karbon, dan proses tempa yang lebih presisi membuat ketel uap semakin aman dan stabil. Dengan boiler yang lebih kuat, mesin uap bisa menghasilkan tekanan lebih besar, memungkinkan perjalanan jarak jauh dengan kapal uap, lintas benua, dan lokomotif berkecepatan lebih tinggi. Dengan perkembangannya mesin uap, dunia mengalami percepatan mobilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lokomotif memungkinkan perjalanan darat jarak jauh dalam hitungan jam, bukan hari. Kapal uap melintasi samudera tanpa harus menunggu arah angin. Pabrik-pabrik dapat menggerakkan mesin raksasa dan memproduksi barang secara massal. Era ini bukan hanya menciptakan kendaraan, tapi menciptakan kecepatan kapasitas dan konsistensi.
tiga hal yang menjadi dasar semua sistem transportasi modern. Demikianlah pembahasan tentang era mesin uap, fase yang menandai lahirnya teknologi mekanis dan mempercepat perubahan mobilitas di seluruh dunia. Mulai dari gerakan piston, tantangan traksi, metalurgi boiler, hingga dampaknya pada industri dan perjalanan global. Semuanya menjadi pondasi bagi mesin pembakaran internal dan kendaraan modern. Sobat Mobilitas NTTP Channel, demikianlah bahasan kita kali ini. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng.